Lihatlah mahakarya ini. Bendungan Ma'arib. Tembok raksasa menyatukan dua gunung. Menahan jutaan kubik air dari langit. Kitalah yang mengendalikan alam. Kitalah Tuhan atas tanah ini. Dan orang miskin itu, utusan yang mengaku membawa pesan Tuhan itu berkata, kita akan diazab jika tidak bersyukur? Lelucon macam apa itu? Suruh Tuhan mereka hancurkan pondasi batu-batu raksasa ini. Bahkan gempa bumi pun tak akan sanggup menggoyangnya. Biarkan saja orang-orang gila itu. Selama bendungan ini berdiri tegak, kaum Sabah hidup abadi dalam kemewahan yang tak tertandingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tahukah Anda seperti apa bentuk surga di dunia? Bayangkan sebuah negeri di mana kelaparan hanyalah sebuah mitos usang-usangan. Sebuah kota di mana emas sama tidak berharganya dengan debu jalanan dan air mengalir bagikan rahmat yang tak pernah putus sepanjang tahun. Sebuah tempat di mana udaranya begitu sejuk dan bersih hingga konon tidak ada satupun lalat, nyamuk, kutu atau penyakit menular yang mampu hidup di sana. Inilah Sabah, sebuah kerajaan super elit dan paling makmur di selatan Jazirah Arab, tepatnya di wilayah Yaman saat ini. Tanah mereka begitu subur, hingga para ahli tafsir meriwayatkan, jika seorang wanita berjalan melintasi kebun-kebun mereka dengan menjunjung keranjang kosong di atas kepalanya, maka di ujung jalan, keranjang itu akan penuh dengan sendirinya oleh buah-buahan matang yang berguguran, tanpa ia harus memetiknya sehelai pun. Al-Quran menyematkan gelar agung untuk negeri ini, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, negeri yang baik, nyaman, dan Tuhan yang maha pengampun. Namun sahabat beriman, di puncak kejayaan materialnya, kaum sahabat terjangkit penyakit kuno yang selalu menghancurkan peradaban besar, kesombongan. Mereka lupa menatap ke langit, mereka buta oleh kilauan harta dan mabuk oleh kecerdasan otak mereka sendiri. Mereka merasa aman di balik tembok beton dan batu raksasa ciptaan mereka. Lalu, Allah yang Maha Perkasa memberikan sebuah pelajaran yang menggetarkan akal sehat umat manusia. Untuk menghancurkan kesombongan teknologi dan arsitektur raksasa ini, Allah tidak mengirimkan hujan meteor dari langit. Allah tidak menyuruh malaikat Jibril untuk membalikan bumi seperti kaum Lut. Melainkan, Allah hanya mengirimkan pasukan kecil yang bahkan tak dihiraukan oleh siapapun. Tentara tak kasat mata di dalam tanah, seekor tikus buta. Bagaimana keangkuhan sebuah peradaban raksasa bisa runtuh dan kembali ke titik nol dalam satu malam yang mengerikan? Simak detik-detik kengerian Banjir Arim hanya di channel Ali Amar. Rahasia urat nadi kekuatan kaum Sabah terletak pada satu mahakarya arsitektur yang melampaui zamannya, Bendungan Ma'arib. Ini bukanlah bendungan biasa. Bangunan raksasa ini membelah dua gunung besar, menahan aliran sungai, dan mendistribusikan air melalui kanal-kanal yang sangat presisi, mengairi perkebunan luas di sebelah kanan dan kiri kota. Al-Quran merekam keindahan tata kota ini dengan kalimat abadi. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yamini washimal. Sungguh bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dahulu kala, di era Ratu Bilqis yang bijaksana, kaum ini tunduk patuh kepada Allah setelah beriman melalui dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Di masa itu, kekayaan dan tauhid berjalan beriringan. Namun waktu berlalu tanpa belas kasihan, generasi berganti, cicit-cicit kaum Sabah mewarisi harta karun leluhur mereka, tapi mereka kehilangan iman di dalam dada. Rasa syukur digantikan oleh kesombongan intelektual. Ketika mereka memanen hasil bumi yang melimpah, mereka menepuk dada dan berkata, Ini semua karena kejeniusan kami. Hasil keringat, rekayasa irigasi, dan kecerdasan otak kami. Mereka menolak bersujud kepada sang pemberi hujan. Mereka memalingkan wajah dari kiblat dan kembali menyembah matahari. Allah yang Maha Pengasih tidak langsung menurunkan murkanya. Dengan kelembutan, Allah mengutus tidak hanya satu, melainkan sebanyak 13 rasul secara bergantian untuk terus mengingatkan mereka. Wahai kaumku, bersyukurlah kepadanya. Negerimu negeri yang baik. Jangan biarkan rahmat ini berubah menjadi kutukan karena kelalaian kalian.
Bahkan, Allah memberikan mereka keistimewaan luar biasa dalam hal perdagangan. Jalur niaga mereka dari Yaman menuju Syam dipenuhi dengan desa-desa yang berdekatan. Jika mereka bepergian, mereka tidak perlu membawa bekal air dan makanan, karena di sepanjang jalan selalu ada persinggahan yang aman, teduh dan penuh pepohonan berbuah. Keamanan berlapis diberikan siang dan malam. Namun apa balasan para penguasa Sabah? Manusia memang makhluk yang aneh. Ketika diberi terlalu banyak nikmat, mereka justru merasa bosan. Keangkuhan membutakan mata batin mereka. Mereka menantang Allah dengan permintaan yang sangat bodoh. Kami bosan dengan perjalanan yang mudah ini. Kami ingin perjalanan gurun pasir yang sulit, agar ketangguhan kami terlihat. Jika Tuhanmu memang marah atas kesombongan kami, datangkanlah azab itu sekarang. Lihatlah bendungan Ma'rib kami menjulang mencakar langit. Apa yang bisa dilakukan Tuhanmu terhadap dinding batu dan cor-coran sekeras itu? Langit tetap cerah. Tidak ada petir menyambar. Tidak ada gempa bumi yang mengguncang. Allah tidak perlu menjawab tantangan mereka dengan pasukan bersenjata atau fenomena alam yang menghebohkan. Ketika manusia menyombongkan teknologi, kekuatan material, dan ketebalan arsitekturnya, Allah hanya perlu mengirimkan makhluk yang paling hina dan paling diabaikan di mata mereka untuk meruntuhkan itu semua. Tikus-tikus tanah yang buta, hewan pengerat yang disebut hulat atau jurath. Di saat kaum Sabak sibuk menghitung koin-koin emas di siang hari dan mabuk-mabukan di malam hari, tentara terkecil Allah ini mulai bekerja dalam diam. Tikus-tikus ini merayap di kegelapan malam, masuk ke celah-celah terkecil di pondasi terdalam bendungan Ma'rib yang menyangga jutaan ton air. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, bulan demi bulan, gigi-gigi kecil mereka mengerat lapisan pelindung, menggali bebatuan raksasa, mengikis kekuatan material yang paling padat sekalipun. Mereka memakan tanah dan pelapis penahan air, membuat rongga udara mematikan di dalam struktur yang menurut insinyur kaum Sabak takkan pernah bisa dihancurkan. Tidak ada yang melihat, tidak ada satupun alarm bahaya yang berbunyi. Para penguasa dan insinyur kebanggaan Sabak masih tertidur lelap mendengur di atas ranjang sutra mereka, sama sekali tidak sadar bahwa hitungan mundur kematian massal mereka sedang dikerjakan dengan tekun oleh ribuan tikus tanah tepat di bawah telapak kaki mereka. Lalu, malam yang dijanjikan itu pun tiba. Pondasi bendungan raksasa yang telah keropos di bagian bawahnya tak mampu lagi menahan tekanan hidraulik dari jutaan kubik air. Di tengah keheningan malam yang pekat, terdengar suara gemuruh retakan batu yang lebih dahsyat dari ribuan guntur yang menyambar bersamaan. Dinding kebanggaan peradaban itu pecah berkeping-keping layaknya kaca yang dihantam palu besi. Bukan sekedar air yang tumpah, ini adalah murka alam yang dilepaskan dari pengekangnya. Jutaan ton air yang selama berabad-abad menjadi rahmat penyejuk kota, kini mengamuk berubah wujud menjadi monster air bah yang menakutkan. Al-Quran menyebut kiamat kecil ini sebagai Sail Al-Arim, banjir bandang yang sangat besar. Tidak! Mustahil! Bendungannya hancur! Tolong keluargaku! Terlambat, ombak raksasa berwarna coklat pekat setinggi gunung menyapu rata segala yang ada di jalurnya. Istana-istana megah yang mereka dewakan luluh lantak rata dengan tanah dalam hitungan menit. Kebun-kebun hijau bercahaya yang menjadi sumber kekayaan abadi, mereka dicabut hingga ke akar-akarnya, tersapu bersih terbawa arus tanpa menyisakan satu daan pun. Para penguasa sombong yang sore harinya masih tertawa meremehkan utusan Tuhan, malam itu mati tenggelam dalam keadaan hina dina. Tubuh mereka tergulung lumpur pekat, terhentam batu-batu dari bendungan mereka sendiri, terkubur di dasar lembah bersama harta benda yang sangat mereka cintai. Keangguhan manusia tamat di bawah tumpukan lumpur. Keesokan paginya, matahari terbit menyinari pemandangan yang tak bisa dikenali. Surga terindah di bumi itu telah lenyap tak berbekas. Hukuman Allah tidak hanya berhenti pada kematian mereka. Allah mengubah total ekosistem tanah yang tadinya diberkahi menjadi tanah yang dikutuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk mengabadikan akhir tragis mereka. Maka kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon athel dan sedikit pohon sidir berduri.
Seluruh sistem perdagangan mereka runtuh, masyarakat mereka terpecar dan tercerai-berai ke seluruh penjuru bumi layaknya debu yang ditiup angin kencang. Muzzaqnaqnahum kulla mumazzaq. Habis, tak tersisa. Sahabat Ali Ammar yang dirahmati Allah, renungkan kisah ini baik-baik. Kaum Saba tidak dihancurkan karena mereka miskin. Mereka tidak dihancurkan karena mereka bodoh atau bangsa yang lemah. Justru sebaliknya, mereka dihancurkan tepat di puncak kejayaan mereka. Tepat di saat mereka merasa paling tangguh, paling kaya raya, dan memiliki arsitektur paling kokoh di muka bumi. Kisah ini adalah tamparan keras yang menembus ruang waktu bagi peradaban manusia hari ini. Sehebat apapun teknologi yang kita ciptakan, sekokoh apapun beton gedung yang kita bangun, dan sebanyak apapun saldo tabungan kita, jika kita kufur terhadap nikmat Allah dan memalingkan punggung dari Sang Pemberi rizki, Allah bisa merampasnya kembali hanya dalam satu tarikan nafas, dalam jalan yang sangat remeh dan melalui makhluk sekecil tikus buta. Terima kasih telah menonton. Jangan biarkan hikmah mahal ini berhenti di tangan Anda. Bagikan video ini, share ke grup keluarga dan kerabat agar menjadi ladang pahala jariah serta pengingat bagi kita semua untuk selalu bertama bumi. Klik subscribe agar tidak ketinggalan seri sejarah dan kisah para nabi selanjutnya yang penuh misteri dan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.